Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Jamila Asmita, biasa dipanggil dengan Ibu Mila. Untuk tahun pelajaran ini kita akan bertemu pelajaran IPA. Untuk materi bab pertama yang akan kita pelajari adalah sistem gerak pada manusia. Sebenarnya tentang pada makhluk hidup, tapi Ibu akan memisahkan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang akan kita pelajari adalah yang paling dekat dengan diri kita sendiri, yaitu sistem gerak pada manusia. Apa saja yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajarannya antara lain kita dapat menjelaskan dan mendeskripsikan fungsi dari rangka manusia serta gangguan yang terjadi pada sistem gerak pada manusia. Secara garis besar, sistem gerak pada manusia ini meliputi tulang, rangka, dan sendi. Maksudnya di sini adalah otot. Oke. Nanti kita akan bahas juga tentang otot. Sistem gerak pada manusia ada alat gerak pasif, yaitu tulang, rangka, dan sendi. Pasif artinya digerakkan, dan alat gerak aktif atau yang menggerakkan. Apa yang berupa alat gerak aktif? Teman-teman tolong digaris bawahi, alat gerak aktif berarti dia yang menggerakkan, yaitu otot. Kenapa otot bisa menggerakkan rangka atau tulang, bahkan sendi? Karena otot mendapatkan energi dari sel-sel otot. Ya, dari makanan yang kita makan dihasilkan energi, dialiri di sel-sel otot. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan menyimaknya. Bagaimana cara tulang dan otot dapat menggerakkan tubuh kita, dan bagaimana jika ada tulang otot yang rusak? Apakah sistem gerak kita akan terganggu? Otomatis iya, ya. Kita lihat sebentar. Yang pertama adalah fungsi rangka pada manusia. Fungsi rangka pada manusia antara lain memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot. Oke, tadi kita ingat ya, otot yang menggerakkan rangka, maka otot melekat pada rangka. Tempat menyimpan mineral dan tempat menyimpan energi. Sedangkan bagian rangka manusia secara garis besar ada 3, rangka kepala, aksial, dan apendikular. Rangka kepala yaitu bagian tengkorak. Rangka kepala, kita lihat nanti bagian-bagiannya. Rangka aksial, bagian sumbu tubuh, ada bagian depan dan belakang. Dan rangka apendikular atau anggota gerak tubuh, ada anggota gerak badan bagian atas dan bawah. Pertama kita lihat rangka kepala. Memang ini salah, ini ada maksudnya adalah rangka kepala ya teman-teman. Rangka bagian kepala, tulang tengkorak, kita lihat di sini ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak bagian belakang, pelipis ini di atas telinga, tulang dahi, bukan tulang jidat ya, tulang baji, oke, agak ke depan di sini tulang baji, di atas telinga ini tulang pelipis, tulang air mata, ternyata air mata kita ada bagian tulangnya, dan tulang hidung bukan yang ini ya, yang keras, bagian keras, tulang pipi, tulang rahang bagian atas, tulang rahang bagian bawah, dan tulang lidah. Oke, ternyata lidah manusia itu adalah bertulang. Jadi kalau ada istilah lidah tidak bertulang itu salah. Oke, ini adalah tulang rangka kepala. Kita lihat tulang rangka bagian badan atau rangka aksial. Yang pertama adalah tulang belakang, disebut vertebrae. Kita lihat di sini adalah tulang belakang. Nah, yang di depan ini adalah tulang belakang, ini dari bagian terlihat dari depan, tampak depan, ini dari samping. Oke, tulang belakang yang baik adalah bentuknya seperti ini. Ini jumlahnya. Kita lihat tulang bagian aksial bagian depan ada tulang dada dan tulang rusuk. Oke, tulang dada dan tulang rusuk. Lihat jumlahnya ya, nanti di ini. Ini apendikular bagian atas atau rangka anggota gerak bagian atas. Bisa dilihat teman-teman, ada tulang selangka atau di sini ya yang keras. Ini tulang selangka, tulang belikat nih. Ini tulang selangka dan tulang belikat membentuk tulang bahu. Lengan atas ada tulang bagian bawahnya, tulang pengumpil yang sejajar dengan ibu jari, dan tulang hasta yang sejajar dengan kelingking. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya tentang rangka anggota gerak atau apendikular bagian bawah, yaitu terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul ada bagian tulang usus. Kita lihat di sini tempat duduknya tulang usus, sehingga usus kita tidak kemana-mana ya, ajek atau tetap ada di tempatnya. Tulang kemaluan sini atau pubis, dan ischium atau tulang duduk. Terus bagian bawahnya lagi ada tulang paha, tempurung lutut atau tulang lutut, tulang kering, dan tulang betis. Pergelangan kaki, ruas jari kaki, dan telapak kaki. Oke, kita lihat selanjutnya. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Kita ingat sekali lagi, tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa ada bantuan dari otot sebagai alat gerak aktif. Tulang berdasarkan jenisnya ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun dari kolagen atau zat kolagen, atau yang disebut sel-sel tulang rawan disebutnya kondrosit. Sedangkan tulang keras tersusun dari zat kapur dan kalsium. Sel-sel tulang keras disebut osteosit. Oke, tulang rawan di sini ada beberapa macam. Yang pertama tulang rawan hialin, letaknya ada di cuping hidung. Ini adalah contoh tulang rawan ya. Dan tulang rusuk, tulang dada kita itu ada di antaranya ya, bukan tulang rusuk ya. Kalau tulang rusuknya dan tulang dadanya itu termasuk tulang keras, tetapi di antaranya itu ada yang disebut tulang rawan hialin. Cincin trakea, tenggorokan kita itu adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis bersifatnya lentur, ada di bagian luar telinga atau daun telinga. Tulang rawan fibrosa mengandung kolagen, kurang lentur dia, tapi dia mengandung kolagen yang tidak teratur. Ada di mana? Di ruang tulang belakang, bagian ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan tulang keras, kita lihat ini adalah jaringan penyusun tulang keras. Ada saluran Havers di sini. Oke, untuk apa? Disinilah dilalui oksigen dan sel-sel makanan. Di sini ada sel-sel tulang atau osteosit. Lihat ya, yang ungu ini atau yang pink ini adalah sel tulang atau osteosit, dan Havers. Ini semua disebutnya jaringan matriks tulang keras. Nah, antara sel tulang yang satu atau osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan nih, ada jaring-jaring atau garis-garis, disebutnya kanalikuli. Oke. Nah, disinilah untuk mengalirkan oksigen, makanan, dan membuang limbah. Lanjut, di sini bentuknya ya, tulang keras. Nah, tulang keras ada beberapa bentuk, tulang pipa, tulang pipih, dan pendek. Ada di mana tulang pipa? Tulang pipa ini ya, bagian lutut, tulang lengan atas, lengan bawahnya pipa, panjang, dan bagiannya berongga bawah dalamnya. Sedangkan tulang pipih ini dia, tulang pipih ada di bagian mana? Tulang tengkorak kita, pipih bentuknya tulang belikat. Sedangkan tulang pendek ada di pergelangan tangan, ya, dan tangan ini tulang pendek. Ada bagian tulang yang tidak beraturan, disebut antara lain tepatnya di rahang bawah, yang tidak beraturan bentuknya. Oke. Proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Sekedar info bahwa bayi yang dilahirkan 90% tulang yang ada pada bayi, terbentuk pada bayi adalah tulang rawan. Seiring tumbuh kembangnya, tulang rawan tersebut akan mengalami yang namanya pengerasan atau osifikasi menjadi tulang keras, kecuali tulang rawan yang tadi Ibu sudah jelaskan, cuping hidung, daun telinga ya. Bayangkan kalau cuping hidung kita ini dari tulang keras ya, susah ngorek upilnya. Termiso ya. Osifikasi ya nak, proses pembentukan tulang rawan dan tulang keras. Kita lewat. Nah, tadi tulang sudah. Sekarang bagaimana tulang itu bisa bergerak? Karena ada hubungannya atau ada artikulasinya yang disebut sendi. Kenapa bisa bergerak? Karena ada pembungkusnya, ada minyaknya atau pelumasnya yang disebut minyak sinovial. Oke. Sendi mati
Kita lanjut ya, tentang hubungan antar tulang atau persendian. Terdiri dari 3 macam sendi, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati ini hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan atau tidak mungkin ada pergerakan. Kalau ada pergerakan justru akan menjadi penyakit atau berupa gangguan. Di mana ada sendi mati atau sinetrosis, yaitu di hubungan antara tulang tengkorak atau sutura. Oke, tulang tengkorak kita tadi di bagian awal sudah kita lihat ya, itu ada sendi atau hubungan antar tulang yang disebut sutura yang merupakan sendi mati ya. Andaikan ada pergerakan di sana, itu yang mengakibatkan gegar otak. Oke. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku ini adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan yang mungkin ada pergerakan tapi terbatas, pergerakan tidak banyak. Ada di mana? Di hubungan antara tulang belakang dan hubungan antara tulang kering dan tulang betis ya. Boleh ada pergerakan tapi tidak banyak atau terbatas. Yang kedua, sendi gerak. Ini merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, dapat bergerak secara bebas ya. Kita lihat ada beberapa macam yang termasuk sendi gerak atau diartrosis. Ada 4 sendi. Yang pertama, sendi putar, ada di antara tulang kepala atau tengkorak dengan tulang aksial. Oke, ini sendi putar. Teman-teman di rumah boleh sambil ikutin ya agar mudah mengingat. Nah, di pergelangan bahu kita ini hubungan antara tulang badan dan lengan dengan atas. Ini ada sendi peluru, memungkinkan pergerakan ke segala arah. Yang kedua, sendi engsel di siku kita. Ini disebut sendi engsel, pergerakannya seperti ini ya, hanya 2 arah. Sendi pelana terbatas ya, seperti pelana kuda. Ini sendi pelana. Sekali lagi, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Oke, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Nah, ini gambarnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Ini adalah pergerakan otot, kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Jenis otot yang pertama yaitu otot lurik atau otot rangka. Cara kerjanya disadari atau volunteer karena dia menggerakkan rangka. Bentuk ototnya seperti ini, ada serat-seratnya. Di sini ada inti selnya di tepi banyak ya. Dan yang ini adalah bentuk ciri-ciri dari otot lurik. Yang kedua, otot polos berinti satu di tengah. Bentuk otot polos seperti ini, menggembung bagian tengah, tapi di pinggirnya atau di sisi kanan kirinya menipis atau meruncing. Cara kerjanya tidak disadari. Kenapa? Karena letaknya ada di bagian dalam, di pencernaan, alat reproduksi, alat pembuangan atau ekskresi, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung, namanya juga otot jantung, berarti letaknya ada di mana? Ada di jantung otomatis ya, dan berinti banyak, letaknya di tengah. Bentuknya mirip dengan otot lurik. Kita lihat otot lurik serupa tapi tak sama. Oke, kalau otot lurik inti selnya di tepi, sedangkan otot jantung inti selnya di tengah dan bercabang. Otot jantung itu bercabang. Oke, bergeraknya juga tidak disadari. Oke, atau otonom atau involuntary. Ini sifat kerja otot, bisa dibaca ya bedanya fleksi, abduksi, pronasi, depresi. Fleksi dan ekstensi membengkokkan dan meluruskan sendi siku dan lutut. Fleksi, ekstensi. Oke. Sedangkan lengan atas dan sendi paha itu abduksi dan aduksi, pronasi, supinasi, melengkup dan menengadah, membalikan telapak tangan. Pronasi, supinasi. Depresi, elevasi ke bawah dan ke atas, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Depresi, elevasi. Bisa dipahami ya. Cara kerja otot, sinergi artinya saling bekerja sama, tidak berlawanan. Ini namanya bersinergis. Oke. Nah, beberapa gangguan atau kelainan pada tulang. Kita lihat di sini ada nama-namanya ya. Skoliosis, mudah-mudahan bisa familiar. Skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura atau patah tulang, osteoporosis, dan rachitis. Yang pertama skoliosis, kita lihat gambarnya di sini. Bentuk tulang belakang yang membengkok ke arah kanan atau kiri, ke samping.